Mahmud Ruiz waktu itu menuntut SK-nya diterbitkan karena aturan SK itu ada rekomendasi, ada pemilihan, dan pemilihan sudah dilaksanakan. Pemilihan dilaksanakan dengan tertib dan baik. Pasangan calon datang menyampaikan dan terpilih setelah aklamasi Pak Mahmud. Satu poin itu kami menuntut SK segera diterbitkan. Yang kedua, permasalahan SI. Teman-teman kami 9 PB tidak diundang dalam hal ini dengan alasan tidak ada dalam SI. Tadi pagi kami buka SI. Di SI PP itu keterangan aktif 26 PB ada. 26 aktif. Ada edaran 005 dari PP mulai tanggal 1 Juni itu untuk segera melaksanakan penginputan data atlet sampai dengan 6 bulan. Itu bersifat himbauan. Suratnya saya baca ke Pemprov PBSI. Sampai dengan detik ini Pemprov tidak pernah menyampaikan ke kami tentang pemutahiran data. Tapi sudahlah itu. Sebelum ada batasan waktu 6 bulan, muskot sudah dilaksanakan dan selesai. Arti jangka waktu itu belum selesai. Dari PBSI Kota Manado mengeluarkan surat bahwa 26 ini aktif. Karena memang berdasarkan SI, dan SI dibuka tadi pagi masih keadaan aktif. Kecuali ada beberapa ini yang non aktif. Non aktif ini memang tidak datang. Yang aktif ini datang. Itu beberapa hal. Kemudian kami dapati tadi juga surat mandat yang diberikan kepada salah satu calon. Setelah kami konfirmasi, ternyata tidak ditandatangani oleh ketua. Dan itu kami sudah minta untuk dilaporkan. Karena owner sendiri, ketua sendiri yang menyampaikan. Ada yang ketua. Iya, ketua PB. Tadi sudah ditanyakan sama ibu bahwa tidak diberi mandat kepada Pras, tidak ada tanda tangan. Tapi tadi Pras memperlihatkan kenapa ada mandat, ada tanda tangan. Nah itu kami melapor. Mungkin itu hal-hal sementara yang kami. Tapi memang kami senang Pak Prof ini lama sekali orang meminta baku dapa. Orang undang untuk datang musyawarah, Pak Prof ini mau datang. Oh bukan, belum Prof sama Prof. Pak Doktor tidak datang dengan Prof tidak datang. Diundang oleh KONI tidak datang. Diundang oleh PP tidak datang. Tapi mau melaksanakan muskot ulang. Apa maksudnya ini? Mungkin itu. Silakan Pak. Oke, baik. Yang kami hormati, jadi teman-teman semua review lagi tentang proses ini. Saya langsung ke posisinya surat pengurus pusat yang ditandatangani oleh Sekjen, yang ditandatangani oleh Pak Riki Subagia tentang persoalan ini. Nah, di dalam surat dari Sekjen itu memberikan ke kami untuk menyelesaikan. Ada beberapa poin di situ, tetapi yang saya ingat betul adalah untuk persoalan ini diserahkan ke Pemprov untuk menyelesaikan dalam waktu 14 hari. Nah, jadi dalam menyelesaikan persoalan ini, maka oleh Pemprov itu dalam hal ini pertama yang diambil bahwa di Manado itu sudah tidak ada pengurus. Di Manado itu kan akhirnya 8 Oktober. Pemilihannya 8 Oktober. 9 terakhir. Iya. Iya. 8 Oktober, tetapi oleh kami Pemprov itu sudah menyurat. Jadi saya sudah tidak review lagi. Itu batas akhirnya 1 bulan untuk suratnya. Tapi kita pas saja di surat dari Sekjen. Jadi yang kami lakukan di Pemprov itu adalah karena di Manado itu penting untuk tidak ada status quo, bahwa Manado itu harus ada organisasinya, harus ada ketua caretakernya, karena dalam rangka untuk memfasilitasi atlet-atlet yang pindah. Karena di beberapa PB
itu ada yang pindah, maka perlu ada ketua caretaker, karena dasar hukumnya untuk atlet pindah itu harus ditandatangani oleh ketua kabupaten kota, dalam hal ini Manado. Maka kami yang mengambil alih itu adalah soal tanda tangan untuk mutasi. Nah, dalam persoalan yang dihubungkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sekjen untuk menyelesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan adalah dengan membentuk caretaker. Setelah caretaker ini dibentuk dalam rangka juga memfasilitasi atlet yang pindah, maka penyelesaian yang oleh Pemprov itu menyelesaikannya dengan melaksanakan muskot. Dan itu saya sudah sampaikan di Mukernas, bertemu dengan kabit organisasi. Sudah saya sampaikan. Jadi ada konsultasi yang kami lakukan. Jadi dasar dari surat Sekjen itu adalah itu yang kami lakukan. Jadi tidak ada di dalam surat Sekjen itu untuk pertama segera membuatkan SK untuk kepengurusan PBSI Manado. Yang kedua, tidak ada surat yang dari Sekjen itu menyatakan bahwa hasil dari muskot kemarin itu dilanjutkan. Maka dari hasil yang sudah kami terima dari surat itu, maka penekanannya kami adalah ke pelaksanaan caretaker. Nah, setelah caretaker, maka kami melaksanakan muskot. Nah, di dalam surat penyelesaian dari Sekjen ini juga tidak ada juga yang menyatakan melaksanakan muskot dan tidak melaksanakan muskot. Sepenuhnya itu diserahkan ke Pemprov. Maka oleh Pemprov mengambil langkah untuk menyelesaikannya dengan musyawarah kota. Karena itu juga bagian dari proses konsolidasi organisasi. Baik itu yang ada di Manado maupun mengedukasi untuk yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, jadi kami masuknya dari situ Pak Rahman. Kami masuknya dari surat Sekjen. Surat Sekjen itu yang meminta kami untuk menyelesaikan, benar tadi, 14 hari. Jadi kalau kita mau debat, mau menyatakan ini soal ini, itu lain soal. Jadi kami melaksanakan ini karena menindaklanjuti surat Sekjen menyelesaikan. Oke. Beberapa waktu yang lalu, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, beberapa waktu yang lalu kami dimintakan oleh pengurus pusat untuk heregistrasi. Heregistrasi ini adalah pendataan ulang terhadap PBSI Kabupaten Kota dan klub-klubnya. Kapan itu, Pak? Itu sudah jauh. Itu Kapan? saya. Mana DP bukti? Tar. Jadi ini surat supaya di mata ini. Surat, jadi kami sampaikan hasil registrasi Pemprov PBSI Sulawesi Utara 2025. Ini Ketua Umum Pengurus Pusat kami layangkan. Maka ada permintaan registrasi dari, saya bacakan suratnya, sehubungan dengan surat Pengurus Pusat nomor 454/PBSI/6 Romawi /2025 perihal himbauan registrasi. Himbauan registrasi kedua. Dan Pengurus Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan hasil registrasi. Jadi tunggu, ada konfirmasi pers. Tunggu. Jadi hasil registrasinya, oke. Kota Manado masa baktinya 2001-2025. Ini yang kami sampaikan ke pengurus pusat. Jumlah klubnya ini dia, 17. Nah, kalau dari Pemprov ke PP. Iya. Tanggal berapa dulu? Tanggal. Ini. Tanggal dan bulan. Tahun Ini kan 2025. Iya, 2025. Jangan sengaja dibuat. Toh? Enggak di. Jangan sengaja dibuat misalnya bulan Oktober atau November. Iya. Itu dulu tanggal. Jadi Kan ini ada surat, dari pusat. ini Boleh surat. foto? Iya, ini foto. Nah. Supaya
Jangan ambil memang khusus. Jadi ini menindaklanjuti surat PP. Nah ini saya tidak tahu ini nomor maksudnya tanggal surat PP itu. Lebih awal 19 Oktober, berarti setelah muskotkan. Muskotkan tanggal 8. Berarti setelah muskot baru backing. Nah, bukan dibikin. Jadi sebentar. Jadi torang menindaklanjuti surat dari PP ini. PP tanggal berapa? Nah, Surat. ini yang torang nanti kita Ya. suruh cari. Jadi surat dari PP itu meminta registrasi. Kami sudah kirim surat hasil registrasinya. Tetapi pengurus pusat minta penegasan soal surat kami. Maka kami kirim lagi per tanggal 16 Oktober itu. Oke. Jadi ini yang kami sampaikan dan itu sudah tersampaikan hasil registrasinya di Mukernas kemarin. Ya. Di Musyawarah Kerja Nasional. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah menindaklanjuti penegasan dari Sekjen. Jadi apa yang kami lakukan ini tidak semata-mata kemauan kami. Kemarin memang kami ada diskusi-diskusi dengan Pak Mahmud, ada diskusi dengan teman-teman dari Manado. Kami menunggu surat dari pengurus pusat. Jadi itu juga kami sudah sampaikan ke Pak Mahmud, suratnya seperti ini. Jadi kalau diskusi-diskusi yang kemarin itu, yang dari Porprov itu dan kemarin-kemarinnya itu sudah ada diskusi, kami bilang semuanya itu kami tunggu surat dari pengurus pusat. Nah, pengurus pusat itu sudah mengirimkan surat ke kami untuk menindaklanjutinya dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa semua ini diserahkan ke Pemprov untuk menyelesaikan. Maka oleh karena itu Pemprov mengambil langkah menyelesaikannya dengan melaksanakan musyawarah kota.